Selamat datang di CD Life Revolution Series bersama Tung Desem Waringin. Pelatih sukses nomor 1 di Indonesia versi majalah marketing. Pembicara terbaik di Indonesia versi majalah marketing. The most powerful people and ideas in business in Indonesia versi majalah SWA. Selamat datang di CD ke-19. Kekuatan misi hidup yang menggairahkan. Kalau Anda ditanya, apa misi hidup Anda? Apa tujuan hidup Anda? Apa purpose of life Anda? Anda diciptakan Tuhan untuk apa sih di dunia ini? Kalau kemarin kita memberikan satu yang namanya pondasi, sekarang kita memberikan arah dan arti hidup ini, sehingga hidup kita menggairahkan. Ketika saya di universitas melakukan survei tentang sistem kebersihan di kota Solo, pada waktu itu kota Solo, my hometown, kota asal saya, itu mendapatkan piala Adipura untuk ke-7 kalinya. Dan menjelang ke-8 kali, dan pada waktu ketika saya survei, dan saya bandingkan dengan kota-kota yang lain untuk pasukan kuning, pada waktu itu pasukan kebersihan pakai baju warnanya kuning semua. Waktu mereka bersih-bersih, kalau di kota yang lain, saya tanya, Pak, sedang apa? Matanya memandang saya dengan aneh, mungkin dia dalam hati maki-maki saya. Ini orang goblok atau kenapa? Buta atau kenapa? Oh jelas nyapu begitu ditanya. Betul juga, ternyata dengan wajahnya yang aneh dia memandang saya. Kemudian dia ngomongnya begini, ya nyapu, masa nggak lihat? Udah gajinya kecil. Ditanya-tanya, gangguin lagi. Wow, kalau dia seperti ini, saya mau tanya, apakah hasilnya bersih? Atau bisa jadi terserah dia? Sudah pasti terserah dia hasilnya. Kemudian yang kedua, pada waktu saya tanya yang di kota Solo, petugas kebersihannya jawabannya beda. Dengan pertanyaan yang sama, Pak, sedang apa Pak? Dia menjawab, oh Pak, saya sedang mempertahankan piala Adipura Pak, untuk ke-8 kalinya. Pasti Pak, Solo pasti akan dapat Adipura Kencana. Sebagai catatan, Adipura Kencana itu apabila 8 kali berturut-turut mendapatkan piala kebersihan, berarti dia mendapat satu yang namanya Adipura Kencana. Itu 8 kali berturut-turut. Dan kemudian, bahkan dia ngomong gini, dan Bapak harus tahu Pak, piala Adipura 1, kedua, ketiga, sampai ke-7, saya juga andil. Aha. Ketika dia ditanya, apa yang Anda kerjakan? Dan dia memberikan satu misi yang lebih mulia dari hanya sekedar menyapu saja. Pertanyaan saya, kira-kira mana yang lebih bersih? Orang yang mempunyai misi yang lebih mulia, atau yang sekedar, ya saya ini sedang nyapu? Atau yang, saya ini sedang mempertahankan piala Adipura. Bahkan saya pasti yakin Pak, mendapatkan piala Adipura Kencana. Sudah pasti yang kedua inilah yang akan membuat dia jauh lebih semangat dan hasilnya jauh lebih baik. Sama persis, misalnya ada orang yang sedang membangun katedral Santo Petrus di Italia sana. Yang satu sama-sama nyemen, ketika ditanya, Pak sedang apa? Sedang nyemen, itu aja nanya. Tapi yang satu ketika ditanya, kamu sedang apa? Oh, saya sedang membangun gereja terbesar di dunia. Yang ini merupakan bukti apa yang bisa dilakukan Tuhan melalui manusia. Mana kira-kira yang bangunannya lebih baik dan hasilnya lebih baik? Sama persis ketika orang membangun masjid, membangun pura, membangun apapun. Ketika ditanya, yang satu cuman, yes saya asalnya men, tapi yang bilang yang satu ngomong bahwa ini adalah bukti karya Tuhan melalui manusia. Apa yang bisa dibuatkan oleh manusia untuk membuat gereja atau membuat masjid, membuat pura yang terbesar, yang terbaik, yang bisa bertahan sangat lama, yang akan hidup jauh lebih lama dibanding nyawa saya. Wow, hasilnya pasti akan sangat-sangat luar biasa. Inilah jawaban manusia yang mempunyai sebuah misi. Ini semacam perasaan yang dapat Anda jadikan sasaran dalam penciptaan sebuah misi bagi diri Anda sendiri. Sebuah misi bukanlah sesuatu hal yang Anda paksakan kepada diri Anda sendiri, atau sesuatu hal yang terlahir dari hal-hal yang sedang menarik perhatian Anda sekarang saja. Misi lebih besar dan lebih dalam daripada itu. Misi merupakan sesuatu yang Anda temukan di dalam diri Anda.
Dengan menemukan misi Anda dapat memastikan bahwa tujuan yang Anda kejar akan menjadi milik Anda. Anda dapat memastikan bahwa Anda akan merasa senang saat Anda mencapainya. Dan Anda dapat memastikan bahwa perjalanan Anda melintasi kehidupan akan menjelma dengan sebuah hasrat yang menyulut setiap sel tubuh Anda. Sebagai ibarat ketika Anda menentukan misi hanya untuk uang, atau hanya untuk gambaran semata, ini bedanya antara tujuan, goal Anda, dengan misi Anda. Mungkin tujuan Anda boleh, saya kepengen mempunyai Mercedes-Benz, atau kepengen punya uang sekian, itu tujuan, boleh. Bedanya ketika orang sama-sama mengejar tujuan, yang satu punya misi, pengen punya Mercedes-Benz, itu tujuannya, pengen punya uang sekian, itu tujuannya. Bedanya apa dengan orang yang punya misi? Orang yang punya misi, pada waktu dia bangun tidur di hari Senin, orang yang punya misi bangun dengan semangat dan yes, oh yes. Tapi kalau orang yang tidak punya misi, aduh, Senin lagi. Beda sekali, orang yang punya misi, dia punya api, punya fire inside di dirinya dia. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana kita bisa menemukan misi kita? Caranya begini, untuk menemukan misi, kita harus menemukan minat dalam kehidupan Anda. Nomor 1, cari sesuatu hal yang Anda gembira sekali ketika Anda melakukan. Bahkan ketika saya belajar dari John Grinder, salah seorang pendiri Neuro-Linguistic Programming, mengatakan, apa yang benar-benar Anda senangi hingga Anda rela membayar untuk melakukannya. That is wow. Anda rela membayar sesuatu yang benar-benar Anda senangi. Dan misi ini lebih lama dari hanya sekedar tujuan keuangan saja atau tujuan prestasi tertentu. No. Satu yang melandasi Anda setiap bangun tidur, api Anda. Kemudian yang kedua, bagaimana menemukan minat kehidupan Anda sehingga Anda bisa menyusun misi Anda jauh lebih baik. Setelah nomor 1, apa yang membuat Anda meraih kegembiraan batin, yang sampai Anda bayar pun mau untuk melakukan hal tersebut. Yang kedua, ketahuilah hasrat Anda, kerinduan Anda, kecintaan Anda. Hanya Anda yang mengetahui apa yang benar-benar Anda cintai. Anda mungkin tahu dari tanda-tandanya dari hobi yang Anda nikmati, atau mungkin Anda lebih menyukai manusia atau menyenangi komputer, atau bahkan keduanya, silakan. Mungkin Anda juga bisa berpikir tentang minat, kerinduan, kecintaan, hasrat tersebut. Rasakan isyarat-isyarat kegembiraan dan minat-minat yang memancar keluar dari dalam batin Anda. Rasakan hal itu, buatlah, tulis, inventarisasi dari peristiwa-peristiwa yang paling menyenangkan dalam kehidupan Anda. Jika Anda sudah memiliki 10 juta dolar, apakah yang akan Anda bayar supaya dapat Anda lakukan? Ini caranya. Seperti saya pribadi, ketika saya memutuskan satu misi dalam hidup saya, bahwa misi hidup saya adalah menikmati dan mengembangkan karunia Tuhan dengan cara membuat hal-hal ataupun tantangan-tantangan dalam hidup menjadi simple, menjadi sederhana, fun, menyenangkan, useful, bermanfaat, valuable, mempunyai nilai untuk diri saya sendiri, untuk orang banyak, dan untuk Tuhan. Ini misi hidup saya, yang akhirnya saya masukkan juga ke dalam identitas. Awalnya itu adalah misi berpisah dengan identitas. Saya adalah Tong Diseparingin yang bijaksana, sehat, keluarganya harmonis, kaya raya, ceria, diberkati dan dibimbing oleh Tuhan. Kemudian orang yang penuh semangat saya tambahkan, kemudian yang di bawahnya saya tambahin lagi, yaitu orang yang mempunyai peran membuat masalah-masalah atau tantangan-tantangan menjadi simple, fun, useful, valuable untuk diri saya sendiri, untuk orang banyak, dan untuk Tuhan. Akibatnya ketika saya jadi pembicara, dari hasil pemikiran saya, dari hasil renungan saya, dari hasil saya belajar, dari hasil saya lakukan, kesimpulan saya, ketika saya berada di atas panggung, sebetulnya tulus hati saya sangat menikmati prosesnya, dan ketika orang mendapatkan manfaat, benar-benar bernilai untuk orang lain, dan kemudian orang ngirim SMS, terima kasih Pak Tung, hidup saya berubah karena Anda, sekarang saya menjadi begini, income saya jauh lebih baik, relation saya lebih baik, segala macam lebih baik. Wow, I really feel blessed and guided, dan menjadi saya semangat lagi untuk sharing lebih banyak lagi. Ketika Anda tahu hasrat Anda, kerinduan Anda, dan kecintaan Anda, seperti saya pribadi, bahkan saya sampai mempunyai keyakinan, kalau saya sakit, taruh aja di atas panggung, sembuh. Wow, ini benar-benar satu yang benar-benar exciting. Banyak orang naik di atas panggung, pulang sakit. Kalau saya enggak, saya sakit, taruh aja di atas panggung, sembuh. Ini satu keyakinan yang begitu powerfulnya, karena saya sangat cinta apa yang saya lakukan.
menjadi hasrat saya dan kerinduan saya untuk men-sharing apa yang saya tahu, yang saya anggap bermanfaat dan benar-benar bermanfaat untuk orang banyak dan untuk Tuhan. Kemudian, itulah yang Anda perlu ketahui, hasrat Anda apa? Bukan hanya sekedar uang, sekali lagi uang adalah tujuan, tapi ini misi Anda yang membuat Anda terbakar dalam mencari uang tadi, yang terbakar dalam melakukan hasrat Anda apa? Sungguh beda sekali, sama-sama orang cari uang, tapi yang satu punya misi, satu tidak punya misi, beda sekali. Kemudian, yang ketiga, bagaimana Anda bisa menemukan minat kehidupan Anda? Ketiga, pusatkan perhatian kepada siapa yang Anda kagumin. Perhatikan, dengarkan pahlawan-pahlawan dan orang-orang yang Anda kagumin, pria dan wanita yang Anda ingin jadi seperti mereka. Siapa yang ingin Anda saingin atau tiru sepanjang hidup Anda? Para pahlawan ini mungkin memiliki minat, kehendak dan tujuan yang tidak jauh berbeda. Berikan perhatian dan nikmatilah mereka. Lihatlah dalam layar mata pikiran Anda, dalam film di batin Anda, dan rasakan kegembiraan yang sudah Anda dapatkan bila Anda menjadi seperti dia. Contoh orang-orang yang sudah menemukan misinya. Misalnya Steven Spielberg, sutradara Jurassic Park, E.T., dan sekian banyak film yang box office dunia. Steven Spielberg menggambarkan pekerjaannya sebagai, saya senang sekali berkreasi dalam film saya. Saya menggunakan imajinasi sebagai alat kreasi yang hebat. Saya bermimpi untuk mencari nafkah. Sekali sebulan, langit runtuh di atas kepala saya. Saya tersadar dan saya melihat film yang lain yang ingin saya buat. Kadang saya berpikir bahwa otak saya berisi bola-bola kecil. Ide-ide yang saling meluncur dan bergelincir antara satu dengan yang lain sepanjang waktu. Masalah saya adalah bahwa imajinasi saya tidak dapat berhenti. Saya bangun tidur dengan penuh semangat yang menggelegak. Hingga saya tidak dapat sarapan. Saya tidak pernah kehabisan tenaga. Wow. Ketika dia menggambarkan pekerjaannya seperti itu pada waktu membuat filmnya, sampai dia sendiri merasa bahwa tidak sarapan pun juga tidak apa-apa dan tidak pernah kehabisan tenaga ketika melakukan suatu hal yang dia benar-benar hasrat dan cintanya. Tanpa sadar, actionnya sebetulnya walaupun akhir uang datang berlimpah ke tempatnya dia. Kenapa? Karena dia memberikan yang terbaik dan melakukan yang terbaik dengan penuh semangat. Karena dia sendiri sebetulnya sudah tidak hitungan lagi tentang uang. Sebagai contoh, pada usia 17 tahun, ketika Steven Spielberg sedang tur meninjau Universal Studio, ia berjumpa dengan Chuck Silver, kepala bagian editorial. Spielberg berkata, pada waktu Steven Spielberg mau ketemu dengan Chuck Silver, kemudian ternyata Chuck Silver sendiri tidak memanggil penjaga untuk melemparnya keluar, melainkan dia berbicara dengan Steven Spielberg selama kurang lebih 1 jam. Bahkan ketika itu, Steven Spielberg menunjukkan, saya punya beberapa film loh yang sudah dibuat. Jadi sebelum ke Universal Studio pun, Steven Spielberg sudah begitu semangatnya dan dia sudah membuat film dari 8 milinya, dari kamera 8 milinya. Kemudian dia mau tunjukkan kepada Chuck Silver dan Chuck Silvernya juga kepingin melihat. Boleh, mari coba saya lihat filmmu. Dan kemudian sehingga dia diberi izin bahwa besok boleh masuk ke kompleks studio di hari berikutnya. Dan di hari berikutnya Steven Spielberg datang dan menunjukkan 4 filmnya. Dan ketika dia melihat Chuck Silver sangat berkesan. Beberapa hari setelah meninjau Universal Studio, Steven Spielberg tidak menunggu undangan, tidak menunggu sampai dia lulus, tidak menunggu tawaran dia mau dibayar berapa. Dia tidak peduli. Dia memakai tas kantor ayahnya dan begitu saja masuk ke dalam studio. Dia tidak minta izin. Dan sebetulnya di dalam tas kantornya itu tidak ada apa-apa kecuali setangkap roti dan 2 batang permen. Dan tiap hari dalam musim panas itu, Steven Spielberg masuk pakai jas dan menggabungkan dirinya dengan para sutradara dan penulis serta editor dan pengisi suara. Dan kemudian ketika Steven Spielberg jalan-jalan ada satu ruangan kosong, dia langsung masuk menjadi seorang penghuni liar. Dan bahkan dia pergi ke toko kamera dan membeli beberapa papan nama dari plastik dan meletakkan namanya di petunjuk gedung. Steven Spielberg, ruang 23C. Wow. Kalau dia hanya bekerja untuk uang, dia nunggu panggilan. Mungkin dia nunggu digaji berapa. No, uang datang dengan sendirinya ketika Anda mengerjakan sesuatu dengan sangat baik dan memberi nilai tambah kepada banyak orang. Ini kuncinya, kalau Anda memberi satu nilai tambah, dan kemudian orang banyak mendapat manfaat dari nilai tambah Anda komunikasikan dengan tepat kepada orang banyak, uang akan sampai ke tempat Anda dengan sendirinya. Saya akan berikan beberapa contoh
dari orang-orang yang saya kagumin. Salah satunya, misi hidup atau purpose of life-nya dari Anthony Robbins, pengarang buku Unlimited Power, Awaken the Giant Within, yaitu dengan rendah hati melayani Tuhan, dengan menjadi contoh manusia penuh sukacita total, pengasih, ceria, kuat, penuh semangat, yang bisa kita miliki begitu kita bersukacita dalam karunia Tuhan dan dengan tulus mengasihi serta melayani semua makhluk ciptaannya. Wow, that is so powerful. Ini salah satu yang sangat-sangat penuh iman. Kemudian berikutnya yang kedua, dari Jack Canfield, rekan pengarang dari Chicken Soup for the Soul yang sudah laku lebih dari 140 juta buku, juga pengarang The Success Principles. Misi hidupnya adalah mengilhami dan memberdayakan orang-orang untuk menjalani visi tertinggi mereka dalam konteks kasih dan sukacita. That's amazing juga. Kemudian Robert G. Allen, ini pengarang buku One Minute Millionaire, Nothing Down, bagaimana beli properti tanpa uang muka, multiple stream of income. Saya training langsung kepada beliaunya juga. Misi hidupnya adalah mengilhami dan memberdayakan orang untuk meraih takdir mereka. Simple, powerful. Kemudian ada juga DC Cordova, itu yang Money and You trainingnya. Pernah jadi rekan bersama Robert Kiyosaki di Money and You, ngajar juga. Dia punya Accelerated Business Institute juga. Misinya begini, mengangkat kesadaran kemanusiaan melalui bisnis. Very good. Kemudian ada misi yang menarik. Silakan tebak siapa dia. Meninggalkan dunia sebagai tempat yang lebih baik dibanding ketika saya dilahirkan, bagi kuda dan manusia juga. Oke, bagi kuda. Wah, siapa dia? Ini orang namanya Monty Robert. Dia adalah pengarang buku The Man Who Listened to the Horse. Kemudian berikutnya, teman baik saya, orang yang memberi testimoni di dalam buku saya, Mark Victor Hansen, pengarang Chicken Soup for the Soul yang bukunya sudah laku 140 juta buku. Dan juga pengarang buku One Minute Millionaire. Mark Victor Hansen mempunyai misi menciptakan dan mengilhami 1 juta jutawan yang masing-masing menyumbangkan $1 juta kepada gereja atau badan amal. This really powerful juga. Dia bangun tidur pasti akan sangat bergairah. Kemudian juga guru saya yang baru-baru saja saya belajar kepada beliaunya, pengarang The Secret of Millionaire Mindset, T. Harv Eker. Misinya adalah mendidik dan mengilhami orang-orang untuk hidup dengan jati diri tertinggi mereka berdasarkan keberanian, tujuan, dan sukacita versus ketakutan, kekurangan, dan kewajiban. Ini contoh-contoh yang bisa menjadi teladan kita. Kemudian berikutnya, ini sangat penting. Tanpa misi sebagai kompas untuk membimbing kita, target, goal, atau rencana tindakan Anda mungkin pada akhirnya tidak memenuhi kebutuhan Anda. Sudah pasti Anda tidak kepingin mendaki sebuah gunung dan sampai akhirnya di atas gunung mencapai tujuan Anda, goal Anda, sampai di sana Anda merasa bahwa ini gunung yang salah. Celaka. Jadi misi itu adalah benar-benar pedoman kompas kita di dalam menjalani hidup ini. Sebagai contoh lagi, ada seorang bernama Julie. Dan ketika anak-anak dia sangat suka binatang. Akibatnya yang sering dia dengar pada waktu dia kecil, yaitu kata-kata, Julie, kamu harus jadi dokter hewan. Kamu akan menjadi dokter hewan yang hebat. Itu yang harus kamu lakukan. Jadi ketika sampai di universitas, Julie mengambil mata kuliah biologi, anatomi, kimia, dan mulai belajar untuk menjadi dokter hewan. Kemudian ketika dia berada di luar negeri, ketika mendapatkan beasiswa di Manchester, Inggris di tahun terakhir dia kuliah, ketika dia jauh dari tekanan keluarga dan staf pengajar di Ohio State University yang dimana dia mengambil fakultas kedokteran hewan, pada suatu hari yang membosankan dia duduk di mejanya dan dia dikelilingin banyak sekali buku-buku biologi dan dia melamun menatap di luar jendela. Saat itu dia tiba-tiba sadar, tahukah kau, aku sangat tidak bahagia. Mengapa aku begitu tidak bahagia? Apa yang kulakukan? Aku tidak mau jadi dokter hewan. Kemudian Julie bertanya kepada dirinya sendiri, pekerjaan apa yang begitu ku sukai, sehingga aku mau melakukannya tanpa dibayar.
tapi yang pada akhirnya bisa menjadi sumber penghasilanku. Bukan jadi dokter hewan, itu bukan pekerjaan yang kusukai. Kemudian dia mengingat-ingat semua yang telah ia lakukan dalam kehidupannya dan mencatat apa yang membuatnya dia paling bahagia. Kemudian ia menyadari bahwa pada waktu dia ikut konferensi-konferensi kepemimpinan, semasa dia muda, dia ikuti dengan sukarela, dan semua pelajaran komunikasi serta kepemimpinan yang dia ambil sebagai mata kuliah pilihan di Ohio malah membuat dia bahagia. Kemudian dia akhirnya sadar, mengapa aku bisa begitu buta? Sekarang aku sedang menjalani kuliah tahun keempat dan baru akhirnya menyadari bahwa aku sedang menempuh jalan yang salah dan tidak melakukan hal-hal yang benar. Padahal yang kuinginkan selalu ada di hadapanku. Selama ini aku hanya tidak pernah meluangkan waktu untuk mengakuinya. Dengan semangat baru, Julie mengisi sisa waktu belajarnya di Inggris dengan mengikuti kuliah komunikasi dan kinerja media. Ketika kembali di Ohio State, ia akhirnya bisa meyakinkan pihak administrasi untuk membiarkan dia menciptakan programnya sendiri, bukan di dokter hewan, melainkan dalam bidang kepemimpinan. Walaupun akhirnya dia butuh 2 tahun ekstra untuk menyelesaikan kuliahnya. Ia kemudian menjadi konsultan manajemen senior dalam pelatihan dan pengembangan kepemimpinan untuk Pentagon. Wow, Pentagon. Ia juga memenangkan kontes Miss Virginia USA yang membuatnya bisa melewatkan sebagian besar di tahun 2002 untuk berbicara kepada anak-anak di seluruh Virginia. Dan baru-baru ini dia telah menciptakan role models dan mentors untuk organisasi kepemudaan yang mengajari anak-anak cara menjadi anutan yang lebih baik satu sama yang lain. Dan sekedar berita, Julie baru umur 26 tahun. Ini sebuah kesaksian tentang kekuatan yang bisa diciptakan oleh kejelasan misi dalam hidup Anda. Berita baiknya, Anda semua tidak perlu harus jauh-jauh pergi ke luar negeri, ke Inggris selama setahun untuk melepaskan diri dari tekanan harian. Anda cukup menyempatkan diri sekarang juga untuk mendesain misi Anda yang membuat Anda bergairah setiap waktu. Setiap Anda membaca, Anda tahu bahwa inilah Anda sesungguhnya. Sekarang juga, kerjakan PR Anda, tulis misi hidup Anda. Dengan cara terlebih dahulu, Anda temukan minat kehidupan Anda. Yaitu 1, apa saja yang meraih kegembiraan batin Anda. Kemudian yang kedua, ketahuilah hasrat dan kerinduan Anda serta kecintaan Anda. Yang ketiga, pusatkan perhatian pada siapa orang-orang yang Anda kagumi. Setelah Anda jawab 3 pertanyaan ini, kemudian tulislah misi Anda yang jauh lebih mulia, hanya sekedar mencari uang atau menyelesaikan suatu pekerjaan tertentu. Ambil satu peran yang sangat baik untuk dunia ini. Ini PR Anda, tulis misi ini di dalam buku sukses Anda. Boleh kapanpun Anda perbaikin, tapi sekarang tulis sekarang juga. Pasti bermanfaat. Sampai jumpa di CD berikutnya. Saya Tong Desem Waringin mengucapkan salam dahsyat.